والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Islamnya Kekaisaran Mongolia. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 1295, seorang Buddhis yang bernama Mahmud Khozan menjadi khan dan menyatakan dirinya memeluk ke dalam agama Islam. Perlindungannya terhadap pembelajaran keislaman mendorong penulis-penulis brilian seperti Rosiduddin, dokter dan cendekiawan yang menulis salah satu sejarah universal Persia paling terkenal sepanjang masa. Nah, bangsa Mongol ini seperti dinasti-dinasti Islam lainnya dipengaruhi klaim kesukuan. Pada tahun 1330-an, kekuasaan Mongol mulai terpecah-pecah di antara banyak pemimpin lokal. Sementara itu, di kedua sisi Mongol, kekuatan Muslim Turki lainnya meningkatkan kekuatannya. Di sebelah timur, Kesultanan Delhi bertahan dari tekanan Mongol. Diuntungkan dari kehadiran para sarjana dan administrator yang melarikan diri dari kehancuran Mongol. Dinasti itu secara bertahap mulai memperluas kontrol Muslim ke selatan ke India. Suatu prestasi yang hampir dicapai di bawah Muhammad Ibn Tughlaq. Nah, Muslim Delhi adalah tempat budaya hidup yang menarik berbagai orang yang tidak biasa. Nah, Muhammad Ibn Tughlaq sendiri seperti banyak penguasa Muslim di India selanjutnya banyak membaca filsafat, sains, dan agama karena tidak memiliki legitimasinya dengan dukungannya terhadap syariat Islam. Kepeduliannya terhadap syariat Islam bertepatan dengan semakin populernya tasawuf, terutama yang diwakili oleh Kristi Arikoh yang masif. Pemimpinnya yang paling terkenal yaitu Nizamuddin Aulia, yang telah menjadi penasihat spiritual bagi banyak tokoh di istana sebelum Muhammad Ibn Tughlaq naik tahta, juga bagi individu Hindu dan Muslim. Di India, tasawuf menyatukan anggota komunitas agama yang berbeda dengan cara yang sangat jarang terjadi di wilayah Islam bagian barat. Di sebelah barat, negara bagian Mamluk yang sama terus menolak ekspansi Mongol. Sultan-sultannya dipilih bukan merujuk garis keturunan di antara sekelompok budak yang dibebaskan yang bertindak sebagai pemimpin dari berbagai korps budak. Pada saat kematian salah satu sultan, berbagai korps militer akan bersaing untuk melihat pemimpin siapa yang akan menjadi sultan berikutnya. Para pemimpin berbagai korps budak membentuk oligarki yang memegang kendali atas sultan. Nah, meskipun ketidakstabilan politik merupakan dampak dari sistem semacam itu, perkembangan budaya memang terjadi. Para sultan secara aktif mendorong perdagangan dan pembangunan, dan Mamluk yang berada di Kairo menjadi tempat kemegahan yang dipenuhi dengan banyak monumen arsitektur. Sementara bahasa Persia menjadi bahasa administrasi dan budaya di sebagian besar wilayah Islam. Bahasa Arab saja terus dikembangkan di wilayah Mamluk untuk kepentingan kehidupan intelektual yang beragam. Contohnya adalah Ibnu An-Nafis yang merupakan seorang dokter
Beliau menuliskan tentang sirkulasi paru-paru 300 tahun sebelum ditemukannya oleh ilmuwan Eropa. Nah, untuk Mamluk, Al-Qosqosad menyusun sebuah ensiklopedia di mana ia mengamati tidak hanya praktik lokal tetapi juga semua informasi yang harus diketahui oleh administrator yang terlatih. Nah, kemudian ada juga yang bernama Ibnu Khallikan yang menyusun salah satu karya biografi Islam yang paling penting, yaitu Kamus Orang-orang yang Terkemuka. Kajian-kajian berwawasan syariat dielaborasi yaitu para ulama yang menyusun teori politik yang mencoba untuk memahami kesultanan, dan mereka juga menjajaki kemungkinan perluasan syariat dengan mengacu pada falsafah dan tasawuf. Namun dengan cara yang hampir sama seperti tanggapan As-Sofi pada abad ke-9 terhadap apa yang ia pandang sebagai keragaman hukum yang berbahaya, pembaru hukum dan agama besar lainnya yaitu Ibnu Taimiyah yang tinggal di Mamluk, Damaskus, pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14 memperingatkan terhadap praktik dan pengejaran di luar hukum tersebut. Dia bersikeras bahwa syariat Islam itu lengkap dengan sendirinya dan dapat disesuaikan dengan setiap zaman oleh faqih manapun yang dapat menganalogikannya sesuai dengan prinsip keuntungan manusia atau maslahat. Nah, Ibnu Taimiyah menjadi sepopuler pendiri sekolahnya yaitu Ahmad bin Hambal. Seperti dia, Ibnu Taimiyah menyerang semua praktik yang merusak apa yang dia rasakan sebagai dasar-dasar Islam, termasuk semua bentuk pemikiran Syiah serta aspek kesalehan Sunni. Yang paling terlihat di antara praktik-praktik semacam itu adalah pemujaan makam orang-orang yang kudus yang dibenarkan oleh otoritas dinasti Mamluk. Nah, program dan popularitas Ibnu Taimiyah begitu mengancam otoritas Mamluk sehingga mereka memasukkannya ke dalam penjara, di mana dia meninggal di sana. Nah, gerakannya tidak bertahan, tetapi ketika ide-idenya muncul dalam gerakan revolusioner Wahabiyah pada akhir abad ke-18, kekuatan mereka yang tersisa menjadi nyata secara dramatis. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Islamnya Kekaisaran Mongol yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم